Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 33 berubah jadi tuan pemaksa. Kendaraan yang dikendarai oleh Angga sudah tak terlihat di halaman parkir perusahaan Lincoln. Saat Alexandra dan Damar berjalan beriringan menuju mobil yang terparkir tepat di depan lobi perusahaan tersebut. Gegas Ale naik ke mobil saat Damar sudah membukakan pintu belakang untuknya. Sama halnya seperti asisten lain di luaran sana, Damar pun merangkap menjadi supir pribadi Alexandra, atasannya saat ini. Damar, aku merasa aneh dengan laporan keuangan perusahaan kita. Ale menatap lekat layar tablet yang ada di genggamannya. Sesekali alisnya bertaut kala merasa ada yang ganjal dengan laporan yang semalam dia periksa. Dan beberapa kali dia menemukan data yang tak sesuai. Damar yang tengah mengendarai langsung mengalihkan pandangannya, melihat ke belakang melalui kaca spion dalam mobil tersebut. Aneh bagaimana, Nona? Tanya Damar. Coba hentikan dulu mobilnya. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Segera Damar menjalankan perintah. Pria itu menepikan mobilnya di bahu jalan. Yang belum jauh dari perusahaan Lincoln, Damar membuka seat beltnya lalu memposisikan duduk miring agar bisa melihat ke arah lawan bicaranya yang berada tepat di belakang jok kemudinya. Ale mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan supaya Damar bisa melihat ke layar tabletnya. Alis Damar bertaut, mengguratkan kerutan di keningnya. Lihatlah, ini, dan ini juga. Ale menunjuk dengan jari telunjuknya. Data yang dibuat dengan tabel itu satu persatu. Ada pengeluaran dengan nominal yang sama per 3 bulan sekali. Apa kau tahu kemana uang itu dikirimkan? Ale menatap lamat-lamat, guna mencari kejujuran di kedua manik mata. Sang calon kandidat asisten pribadinya tersebut, namun yang Ale dapatkan malah keterkejutan. Sepertinya Damar tidak tahu menahu mengenai hal ini. Saya tidak tahu, Non. Tuan Zack juga tidak pernah mempermasalahkan hal ini. Jadi saya kira selama ini tidak ada masalah dengan keuangan perusahaan kita. Ujar Damar sejujur-jujurnya. Memang benar seperti itu adanya. Sebab selama Tuan Zack tidak mengeluh akan satu dan lain hal, maka Damar pun tidak akan gegabah mencari tahu ini dan itu tanpa perintah. Sebenarnya desas-desus korupsi pun sudah terdengar sampai ke telinga Damar. Dari segelintir staf dan karyawan di perusahaan itu, namun belum ada tim audit yang mampu membuktikannya. Tiap kali mereka melakukan sidak pengecekan, semua data keuangan bersih dan nyaris tidak ada selisih. Entah kemampuan dari mana kepala bagian itu mampu menutupinya. Ale menghela nafas panjang. Siapa kepala staf di bagian keuangan perusahaan kita? Tanya Ale dengan mode sangat serius. Meskipun Ale tadi sudah meeting dengan bagian-bagian di perusahaan,
Namun sepertinya Ale belum terlalu mengenal. Satu persatu wajah asing para pegawainya. Ale berniat untuk sering-sering melakukan meeting. Agar dirinya bisa cepat mengenal baik wajah maupun karakter satu persatu para stafnya tersebut. Namanya Pak Irham, Nona. Ale terlihat membulatkan mata. Mungkin terkejut dengan nama yang Damar sebutkan, Irham. Beo Ale mencoba meyakinkan diri bahwa dia tidak salah dengar. Damar mengangguk cepat. Beliau direkomendasikan oleh Nyonya Sophie beberapa tahun lalu. Katanya Pak Irham saudara jauh yang merantau ke Jakarta. Dan belum memiliki pekerjaan. Beberapa detik kemudian wajah Ale berubah merah, bak kepiting rebus. Rahang Ale mengeras bahkan tangannya sampai mengepal kuat. Pertanda bahwa wanita itu sangat marah. Dadanya bergemuruh seiring ingatan, yang terus terisi oleh masa lalu yang sangat menyakitkan. Cancel meeting kita hari ini. Putar balik sekarang juga, kita kembali ke kantor. Tegas Ale memberi perintah dengan guratan kemarahan, yang terlihat jelas di wajah cantiknya. Baik, Non. Damar tergugu, meskipun belum sepenuhnya mengerti situasi yang terjadi. Namun pria itu dapat menyimpulkan bahwa memang ada yang tidak beres. Dengan kepala bagian keuangan yang bernama Irham itu, selang 5 menit mobil yang dikendarai Damar sudah terparkir lagi di halaman lobi. Ale bergegas turun tanpa menunggu Damar. Secepat mungkin Damar mengikuti dan mencoba menyeimbangkan langkah Ale di belakang. Suruh orang itu datang ke ruanganku, ucap Ale menatap lurus ke pintu lift yang masih tertutup. Baik, Non. Setelah itu mereka berdua pun masuk ke dalam lift. Hanya beberapa detik saja lift sudah berhenti di lantai yang mereka tuju. Ale langsung berjalan menuju ruangannya. Sementara Damar segera menghubungi kepala keuangan itu. Ale mengatur nafasnya berkali-kali. Sesak rasanya saat tahu ternyata musuh terbesarnya sudah sedekat ini. Dan Ale merasa dirinya sangat bodoh. Karena terlalu polos dan tidak terpikir bahwa Nyonya Sophie sudah berjalan jauh di depannya. Bahkan tak terpikir bahwa wanita ular itu berani memasukkan mangsa dengan tangannya sendiri ke mulut buaya. Ale berdiri tepat di depan jendela kaca yang berukuran besar di ruangannya, menatap pemandangan hiruk-pikuk kendaraan dari atas. Wanita itu langsung membalikkan badan. Saat mendengar pintu ruangannya terbuka, "Silahkan duduk," ucap Ale setenang mungkin pada pria yang sama yang dilihatnya beberapa hari yang lalu itu. Walaupun amarah menggelegar dan ada hasrat untuk membunuh, akan tetapi Ale berusaha untuk meredam. Sebab jika Ale melakukan hal keji itu, maka tak ada beda Ale dengan pria berwajah serigala tersebut. Ya, ternyata benar, pria ini adalah orang yang sama yang menjemput ibu dan adik tirinya di rumah sakit kala itu.
Pria itu pun duduk di sofa yang berseberangan dengan Alexandra. Sengaja Ale duduk di sofa panjang, agar dapat dengan mudah melihat sepenuhnya wajah orang yang telah membunuh ibu kandungnya. Ale melemparkan tumpukan kertas yang sudah dia beri tanda dengan lingkaran merah di beberapa bagian tabel laporan keuangan itu. "Bisa Anda jelaskan?" tanya Ale sambil melipat tangan di dada. Pria itu pun segera mengambil kertas-kertas yang sudah berserakan. Bahkan sampai ada beberapa lembar yang jatuh ke lantai. Irham tak bisa berkata-kata. Mulutnya terkatup rapat. Seperti ada sesuatu yang merekat di bibir tebalnya, yang berwarna pucat kehitaman itu. Matanya membulat sempurna saat melihat tanda merah yang Ale bubuhkan di kertas laporannya. Pura-pura bersikap baik untuk mendapat simpati dari dediku, menyedihkan sekali hidupmu. Cemooh Ale, bagaimanapun menyimpan bangkai. Serapat apapun kau menyembunyikannya, tetap saja baunya akan tercium juga. Apa tidak ada cara yang lebih elegan lagi? Senyuman miring merendahkan tersungging di bibir Alexandra. Mungkin kau bisa mengelabui semua orang, tapi tidak denganku, Irham. Tidak segampang itu kau dan Jala. Mu membodohiku. Irham memejamkan matanya. Pria itu terlihat sangat kebingungan mencari alasan. Siapa lagi yang akan menjadi korban kalian berikutnya? Tanya Ale tanpa basa-basi. Aku. Ale menjeda beberapa detik. Atau dediku. Tuduhnya lagi. Permainan kalian sudah berakhir di sini, Irham. Ale semakin menatap geram pria yang tertunduk tak berani menatapnya itu. Leher Irham seolah tak mampu menopang kepalanya. Dan mulai sekarang aku yang akan mengendalikan permainan yang sudah kalian mulai ini. Dan aku pastikan tidak ada kemenangan lagi yang bisa kalian rayakan seperti sebelumnya. Mendengar makian yang terus Ale lontarkan, Irham mengangkat kepalanya. Menatap Alexandra berang dengan wajah yang merah padam. Sementara Alexandra pun tak kalah geram, wanita itu menatap Irham. Tatapan yang seolah-olah ada kobaran api dari sorot matanya, yang seakan bisa membakar hangus pria tersebut. Tiba-tiba wajah yang semula dalam kepanikan berubah menjadi ukiran senyum yang menakutkan. Pria itu menyilangkan salah satu kakinya, lalu mendaratkan punggung di sandaran sofa. Membuat Ale bingung akan sikapnya yang berubah tiba-tiba. Silahkan buktikan, aku tidak takut. Kau pikir aku yang membunuh ibumu? Pria itu tertawa terkekeh. Kau itu hanya bocah ingusan. Jangan sok garang hanya karena sudah menduduki warisan jabatan dari ayahmu. Nafas Ale semakin memburu. Ale tidak menyangka pria di hadapannya seberani itu. Gila. Padahal sudah terbongkar kebusukannya, tapi dia masih bisa tersenyum tenang seperti itu. Ale mencebik kemudian menatap nyalang pria di hadapannya.
Ale kembali mencondongkan tubuhnya. Agar semakin membuat pria itu tertekan. Tertawalah sepuasmu sebelum aku membongkar semua kebusukanmu itu. Mungkin untuk saat ini, aku memang belum bisa membuktikan pembunuhan yang kalian lakukan dulu. Namun aku tetap bisa memenjarakanmu atas tuduhan pemalsuan data keuangan perusahaan. Ale tersenyum puas penuh kemenangan saat mata Irham kembali membulat kemerahan di sekeliling bagian pupilnya. Yang berwarna hitam kecoklatan itu, Damar. Sedetik kemudian Ale berteriak memanggil nama asisten dedinya, yang memang menunggu di luar ruangan. Secepat kilat kini Damar sudah masuk ke dalam. Ya, Nona. Seret orang ini ke kantor polisi. Penjarakan dia atas tuduhan penggelapan dana perusahaan. Damar mematung sejenak. Dia benar-benar terkejut dengan kinerja Alexandra. Bahkan di saat tim audit perusahaan saja, sampai detik ini belum bisa membuktikan hal itu. Hanya dalam semalam, Ale berhasil mendapatkan bukti yang dicari-cari selama ini. Setelah kehebohan yang terjadi di perusahaan Lincoln, atas penangkapan Irham beberapa jam lalu, kini Ale, Damar, Tuan Zak tengah berada di kantor polisi. Untuk sama-sama memberikan keterangan terkait kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh kepala bagian keuangan perusahaan tersebut. Irham pun sudah diamankan. Hingga Ale maupun Tuan Zak tidak bisa bertatap muka lagi dengan pria itu. Tuan Zak yang mendapat kabar dari Damar bahkan sangat terkejut dan tak percaya. Pasalnya selama beberapa tahun, Irham menjabat sebagai kepala keuangan perusahaannya. Dia bekerja dengan baik, jujur bahkan sangat rajin. Awal masuk ke perusahaan Lincoln, memang Irham hanya dipekerjakan sebagai staf biasa di bagian keuangan. Namun karena kinerjanya yang bagus, dan bahkan tak pernah izin selama beberapa tahun, membuat pria itu mampu menduduki jabatannya yang sekarang. Tuan Zak sama sekali tak pernah menaruh curiga pada Irham. Dan itulah yang membuat Irham tak pernah terdeteksi kejahatannya selama ini. Hari mulai merangkak naik. Kini sudah 3 jam lebih Alexandra berada di kantor polisi. Banyak pertanyaan yang diajukan oleh penyidik pada Tuan Zak, Damar maupun dirinya. Ketiga orang itu pun didampingi oleh kuasa hukum yang memang dimiliki perusahaan Lincoln. Pak, bolehkah saya bertemu dengan Irham sebentar saja? Tanya Alexandra pada salah seorang petugas polisi yang menangani kasus tersebut. Ada yang ingin saya katakan pada Irham. Tidak sampai 5 menit. Sambung Ale lagi. Sebenarnya bukan tidak boleh. Namun Irham masih dimintai keterangannya oleh penyidik yang lain. Baiklah, silahkan lewat sini. Ale mengikuti kemana polisi itu membawanya. Ternyata ruangan interogasi Irham berada di lantai 2 kantor tersebut. Irham langsung menoleh saat petugas itu meminta izin penyidik.
bahwa CEO perusahaan Lincoln ingin bertemu dengan saksi. Dalam hal ini status Irham belum ditingkatkan menjadi tersangka. Sebab pihak kepolisian harus mengusut lebih dalam sebelum merubah status Irham dari saksi menjadi tersangka. Ale menyunggingkan senyum iblisnya pada Irham, seraya mengejek menatap kedua tangan pria itu yang diborgol. Irham terlihat geram, mungkin pria itu tidak menyangka bahwa seorang bocah ingusan seperti Alexandra bisa membongkar kebusukannya hanya dalam semalam saja. Kini Ale sudah duduk di kursi panjang, bersisian dengan Irham di depan ruangan tersebut. Ale maupun Irham, keduanya sama-sama melihat lurus ke tembok yang ada di hadapan mereka. Bagaimana? Apa ini sudah terasa seperti di neraka bagimu? Tanya Ale yang membuat Irham langsung menoleh, melihat wajah Alexandra dari samping. Apa sekarang kau juga ingin membunuhku? Ale menarik satu sudut bibirnya, sambil menoleh menatap kedua manik Irham dengan tajam. Penggelapan dana? Irham tersenyum miring. Jika dengan kasus itu, aku hanya akan dijerat dengan hukuman paling lama 5 tahun. Kau pikir Sophie akan membiarkanku bertahan di sini selama itu? Hah? Ale tertawa nyaring, hingga membuat petugas polisi langsung datang. Saking terkejutnya mendengar tawa dari wanita muda itu. Setelah tawanya mereda, Ale meminta polisi untuk kembali meninggalkan mereka berdua. Sophie, hahaha. Ale kembali tertawa namun tak senyaring sebelumnya. Ale mengusap sudut matanya yang sedikit berair karena tertawa tadi. Jangan terlalu banyak berhayal, Irham. Dia saja belum tentu bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Apalagi mengeluarkanmu dari sini. Ale kembali terkekeh meledek pria yang usianya mungkin tidak jauh dari ibu tirinya. Dan aku pastikan sebentar lagi jala mu itu akan segera menyusulmu membusuk di penjara. Alexandra adalah wanita yang cerdas, wawasan dia juga luas. Jadi tidak mudah membodohinya dalam hal apapun. Bisa dibilang Alexandra yang sekarang berbeda dengan Alexandra yang dulu. Ale sudah banyak berubah. Dia lebih senang meluapkannya daripada harus memendam dan menahannya. Saat Irham akan membuka mulut kembali untuk menjawab cacian Alexandra, saat itu pula petugas kepolisian keluar dari ruangan untuk memaksa keduanya menyudahi percakapan mereka. Ale pun bangun dari duduknya dengan senyum meledek yang terus dia tampilkan pada pria baya itu. Kalau begitu saya permisi, terima kasih sebelumnya. Kalimat terakhir yang Ale ucapkan pada petugas tersebut. Sementara Irham sudah berada di dalam ruangan lagi. Aku bersumpah, penyesalan akan membayar perbuatan yang mereka lakukan terhadapku. Angin sore lumayan kencang. Hingga surai Ale yang panjang bergoyang di kibas angin. Sekarang sudah pukul 4 sore. Ale pun segera masuk ke dalam mobil yang berbeda dengan dedinya. Ale satu mobil kembali dengan damar.
Sementara Tuan Zack naik ke mobilnya yang lain bersama pengacaranya. Mungkin Tuan Zack masih akan membahas perihal masalah ini. Dengan kuasa hukumnya tersebut, sebelum mengantarkannya ke butik, Damar diminta Ale untuk merubah tujuan mereka ke suatu tempat yang sudah sangat lama tidak dia kunjungi. Di beberapa meter sebelum tiba di tempat tujuannya, Ale meminta Damar kembali untuk menghentikan mobil mereka. Mobil itu tampak berhenti di depan toko bunga pinggir jalan. Ale turun dari mobilnya lalu masuk ke toko bunga tersebut. Setelah buket bunga yang dia pilih selesai dikemas, Ale kembali masuk ke dalam mobilnya. Kemudian Damar pun melajukan lagi kendaraan itu, menuju tempat yang diminta Alexandra. "Kamu tunggu saja di sini," ucap Ale sebelum melangkah keluar. Saat mobilnya sudah terparkir sempurna di halaman parkir sebuah pemakaman umum yang terletak di sudut kota. Ya, setelah sekian lama Ale baru berani mengunjungi makam ibunya. Dulu Ale sempat berjanji tidak akan datang. Sebelum dia berhasil mengungkap kebenaran dan memenjarakan seseorang yang sudah berbuat keji terhadap ibu kandungnya tersebut. Sekarang, meskipun Irham sang pelaku di penjara bukan atas kasus pembunuhan berencana yang dia lakukan dulu, namun setidaknya Ale sudah berhasil membuat pria itu mendekam di balik jeruji besi seperti janjinya saat itu. Dan untuk Nyonya Sophie, Ale sudah mengatakan pada Tuan Zack untuk tidak memberitahu pada wanita itu masalah yang menimpa Irham. Biarlah nanti Ale sendiri yang akan mengatakannya langsung pada ibu tirinya tersebut. Ada banyak hal yang ingin Ale katakan pada wanita ular itu. Sudah cukup mereka bersenang-senang di atas penderitaannya selama ini. "Baik, Non," sahut Damar singkat. Sesampainya di sana, Ale mulai melangkahkan kaki jenjangnya di jalan setapak TPU itu. Letak makam ibunya memang tidak jauh dari pintu masuk pemakaman tersebut. Hingga dengan mudah Ale langsung menemukannya. Tibalah Ale di sebuah gundukan tanah yang dipenuhi rumput pendek yang menghiasi gundukan tersebut. Lantas Alexandra pun meletakkan buket bunga mawar putih yang dibelinya tadi tepat di dekat nisan. Bertuliskan nama mominya, lengkap dengan tanggal lahir dan juga tanggal wafatnya. Setelah memanjatkan doa-doa dalam hatinya, Ale pun terdiam sejenak, pikirannya terbang mengawang. Sungguh, jika dikata lelah, tentu Ale sangat lelah. Berat ujian hidup yang harus dijalaninya. Tanpa sosok ibu yang dulu menjadi pelita di masa kecilnya, terpikir untuk menyerah, namun sudah sejauh ini dia melangkah. "Mom, andai Mom masih ada," lirih Ale sambil menahan bulir kristal bening yang tergenang di matanya. "Mom, aku sudah berusaha dan berdamai dengan keadaan, walaupun sebenarnya sangat berat. Tapi aku tidak akan pernah menyerah sampai keadilan itu berpihak pada kita, Mom." Ale mengusap air mata di pipinya dengan kasar saat terdengar dari arah belakang Damar memanggilnya. "Aku pergi dulu, Mom."
Aku pasti datang lagi, tapi nanti setelah memastikan mereka membayar semua kejahatan yang dilakukan padamu. Ale bangun dari duduknya, lalu kembali memakai kacamata hitamnya yang sempat dia tanggalkan tadi. Dari kemiringan matahari, bisa diperkirakan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Semoga tidak terlambat datang ke pesta launching produk baru perusahaan Baros. Non, ini. Setelah jarak Alexandra sudah dekat dengan Damar, pria tersebut pun langsung memberikan ponsel Ale yang tertinggal di mobil. Damar memberitahu bahwa sejak Ale berada di pemakaman itu, ponselnya terus berdering. Makanya Damar sampai menyusul Ale ke tempat tersebut untuk membawakan benda pipih itu. Ale mengangguk kecil, lalu menerima ponselnya dari tangan Damar. Selepas itu dia pun kembali berjalan menuju mobil, seraya melihat ke layar ponsel. Guna mengecek panggilan masuk dari siapa yang Damar katakan tadi, Leo. Gumam Ale kala melihat ada 15 panggilan tak terjawab dari pria itu. Saat Ale akan menghubungi nomor itu, rupanya si empunya kembali menghubungi nomor Ale, tanpa menunggu dering kedua. Ale langsung mengangkat sambungan itu. Hal. Sayang, astaga, aku khawatir sekali. Kamu dari mana saja sih? Belum selesai Ale bicara, Leo sudah memotongnya dengan segudang kata. Dasar si Raja Singa, posesifnya kelewatan. Aku sudah di depan rumah kamu, tapi kok kosong, hanya ada penjaga di pos depan. Katanya kamu dan Datzak belum pulang. Lanjut Leo lagi di sambungan tersebut. Leo, aku masih di jalan. Kamu duluan saja ke pesta itu, ya. Jangan sampai terlambat karena menungguku. Tidak mau, aku mau pergi ke sana tapi sama kamu. Jangan paksa aku. Suara Leo yang gagah, nyaris terdengar seperti suara anak kecil yang tengah merajuk. Membuat Ale sedikit geleng-geleng kepala dibuatnya, sementara di jok kemudi. Damar sudah kembali melajukan mobil menuju butik, karena hari sudah semakin sore. Ale menghela napas panjang, selain posesif dan pencemburu, Leo kini juga berubah jadi tuan pemaksa. Aku janji, aku pasti datang ke sana. Kamu percayakan padaku? Hening sejenak, di seberang sana Leo tampak berpikir keras. Jika dia jawab tidak percaya, tentu Ale akan merasa tersinggung. Namun jika dijawab percaya, itu artinya dia harus pergi ke pesta itu seorang diri, tanpa Alexandra di sampingnya. Kamu tidak percaya? Tanya Ale lagi sebab tak ada jawaban dari Leo. Aku percaya, tapi, shoot, tidak ada tapi. Apa kamu mau, momimu semakin membenciku? Jika kamu terlambat datang ke pesta itu karena aku, baiklah, baiklah. Tapi kamu harus janji, akan datang ke pesta itu apapun yang terjadi. Ale menyunggingkan senyum saat ancamannya dirasa berhasil.
Leo tak lagi memaksanya untuk pergi bersama ke acara itu. Alexandra yakin butuh waktu lebih dari 1 jam untuknya mempersiapkan diri di butik nanti. Dan Ale tidak mau Leo yang memiliki andil besar di acara tersebut. Malah terlambat datang hanya karena menunggunya. Bersambung.